Trump nekat mau caplok Greenland sampai siap konfrontasi dengan sekutu NATO sendiri. Kapal perang Rusia dan Cina bahkan dikabarkan sudah siaga mengepung. Dunia sedang tidak baik-baik saja, kawan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat pernyataan mengejutkan. Ia bersikeras ingin merebut Greenland dari tangan Denmark. Bukan sekadar wacana, ini adalah ambisi serius. Para analis memprediksi Trump mungkin akan memakai segala cara. Ada dua opsi yang bisa saja ia tawarkan di atas meja. Opsi pertama adalah cara mudah atau negosiasi damai. Opsi kedua adalah cara keras yang mengerikan. Apa maksud dari cara keras tersebut? Dunia berspekulasi ini bisa berarti tekanan militer atau blokade ekonomi. Trump beralasan langkah ini sangat mendesak. Ia tidak ingin Greenland jatuh ke tangan musuh. Dan menurutnya, Rusia dan Cina sudah bergerak agresif. Trump mengklaim kapal perang musuh sudah mengelilingi Pulau Es itu. Kapal perusak Rusia disebut sudah terlihat di sana. Kapal selam China juga dikabarkan mengintai di kedalaman. Amerika merasa terancam jika diam saja. Bagi Trump, membiarkan Greenland lepas adalah kesalahan fatal. Ia tak sudi Rusia atau China jadi tetangga dekat Amerika. Dan jarak Greenland ke Amerika memang sangat strategis. Jika musuh membangun pangkalan di sana, Amerika dalam bahaya. Rudal musuh bisa menjangkau Washington dalam hitungan menit. Inilah alasan utama di balik obsesi Trump. Namun, Denmark tidak tinggal diam mendengar ini. Copenhagen bereaksi keras dan tersinggung. Greenland bukan barang dagangan yang bisa dibeli. Wilayah ini memiliki pemerintahan otonom sendiri. Rakyat Greenland punya harga diri yang tinggi, tapi Trump tampaknya tidak peduli pada diplomasi basa-basi. Ia melihat ini sebagai transaksi real estate raksasa. Bedanya, kali ini melibatkan kedaulatan negara lain. Ancaman Trump bukan hanya gertak sambal. Ia punya rekam jejak melakukan tindakan nekat. Lihat saja apa yang terjadi di Venezuela. Dan Trump tak segan menekan pemimpin negara lain. Ia bahkan memberi sinyal operasi ke Kolombia. Kuba juga masuk dalam radar target operasinya. Pola pikirnya sangat transaksional dan agresif. Hukum internasional seolah tidak berlaku baginya. Yang berlaku adalah hukum, kekuatan, dan kekuasaan. Might makes right, mungkin itu prinsipnya. Situasi ini membuat sekutu Amerika di Eropa cemas. Apakah Amerika akan menekan teman sendiri? Denmark adalah anggota setia NATO sejak lama. Berkonflik dengan Denmark berarti menyerang aliansi sendiri. Ini adalah skenario mimpi buruk bagi Eropa. Persatuan NATO sedang diuji di titik nadir. Jika Amerika menekan Denmark, siapa yang membela? Apakah Inggris atau Prancis akan berani melawan Trump? Atau mereka akan diam demi menjaga hubungan dengan RSS? Ketidakpastian ini yang membuat pasar global bergejolak. Harga minyak dan emas bisa melambung tinggi. Isu Greenland ini bukan sekadar masalah Pulau Es. Ini adalah tentang tatanan dunia baru, di mana negara kuat bisa memaksakan kehendak tanpa peduli aturan main yang sudah disepakati. Trump merasa Amerika harus selalu jadi pemenang. Ia tak mau melihat bendera Rusia berkibar di Arktik. Arktik adalah medan pertempuran masa depan. Es yang mencair membuka jalur pelayaran baru. Siapa yang menguasai Greenland, menguasai kutub utara. Itulah kenapa Trump begitu ngotot dan keras kepala. Ia siap ambil risiko diplomatik sebesar apapun, bahkan jika itu harus mengorbankan persahabatan dengan Eropa. Kita sedang menyaksikan sejarah yang sedang ditulis. Apakah akan berakhir dengan tinta emas atau darah? Belum ada yang bisa memastikan akhir drama ini. Yang jelas, ketegangan di Atlantik Utara meningkat tajam. Radar militer di kawasan itu kini siaga penuh. Pilot tempur mungkin sudah tidur dengan sepatu bot. Kapal-kapal patroli meningkatkan frekuensi pengawasan. Suasana damai di Greenland kini terusik. Penduduk lokal mulai khawatir akan masa depan mereka. Apakah mereka akan jadi warga Amerika secara paksa? Atau mereka akan jadi medan perang proksi? Pertanyaan ini menghantui setiap kepala di Nuuk. Trump sudah melempar dadu permainannya. Sekarang giliran dunia yang harus merespons. Langkah selanjutnya akan sangat menentukan nasib kita. Jangan berkedip, situasi bisa berubah tiap detik. Mengapa Greenland begitu diperebutkan oleh negara adidaya?
Jawabannya bukan hanya soal gengsi atau wilayah. Di balik lapisan es tebal tersimpan harta karun. Greenland kaya akan cadangan mineral langka. Mineral ini sangat vital untuk teknologi masa depan, mulai dari bahan baku smartphone hingga rudal canggih. Unsur tanah jarang di sana jumlahnya melimpah. China selama ini mendominasi pasar mineral ini. Amerika ingin memutus ketergantungan pada pasokan China. Menguasai Greenland adalah jalan pintas strategis. Selain mineral, ada potensi energi yang besar. Cadangan minyak dan gas bumi belum tersentuh. Ini bisa menjadi sumber energi baru bagi Amerika. Tak heran Trump melihatnya sebagai aset bisnis. Real estate deal of the century, katanya. Namun, nilai strategis militernya jauh lebih gila. Greenland adalah kapal induk alami yang tak bisa tenggelam. Lokasinya mengunci pintu masuk ke Atlantik Utara. Ini dikenal sebagai celah Giyuk dalam istilah militer. Celah antara Greenland, Islandia, dan Inggris. Ini jalur wajib bagi kapal selam Rusia. Jika ingin masuk ke Atlantik, mereka harus lewat sini. Amerika sudah punya pangkalan Thule di sana. Pangkalan ini punya radar peringatan dini nuklir. Mata dan telinga Amerika untuk mendeteksi serangan. Jika Greenland lepas, Amerika akan buta sebelah. Rusia tahu betul kelemahan strategis ini. Itulah sebabnya Rusia aktif di wilayah Arktik. Mereka membangun armada pemecah es nuklir. China juga menyebut dirinya negara dekat Arktik. Padahal secara geografis China cukup jauh. Ambisi China adalah jalur suprapolar. Mereka ingin jalur dagang lewat kutub utara. Jalur ini lebih cepat daripada lewat terusan Suez. Greenland adalah pos kunci di jalur tersebut. Jadi, ini adalah persaingan tiga raksasa dunia. Amerika, Rusia, dan China berebut satu pulau. Denmark sebagai pemilik sah merasa terjepit. Mereka negara kecil di antara para raksasa. Trump memanfaatkan posisi lemah Denmark ini. Ia tahu Denmark bergantung pada perlindungan AIS. Jual atau kami ambil paksa. Kira-kira begitu nadanya. Tentu saja, bahasanya dibungkus diplomasi kasar. Tapi pesannya sampai dengan sangat jelas. Tawaran uang insentif juga sempat dilontarkan. Kabarnya 10 juta hingga 100 ribu dolar per orang. Ini upaya menyogok hati rakyat Greenland agar mereka mau bergabung dengan Amerika Serikat. Taktik ini memecah belah opini publik lokal. Sebagian mungkin tergiur dengan janji kemakmuran. Namun mayoritas menolak harga diri mereka dibeli. Mereka trauma dengan sejarah kolonialisme masa lalu. Prof. Hikmahanto Juwana menyoroti aspek ini. Standar ganda Amerika terlihat sangat nyata. Mereka mengecam aneksasi di tempat lain. Tapi muncul kekhawatiran mereka berniat menganeksasi Greenland. Ingat kasus Timor Timur di masa lalu? Amerika dulu menuduh Indonesia melakukan aneksasi. Sekarang Trump ingin melakukan hal yang sama, tanpa peduli hukum internasional yang ada. Bagi Trump, hukum adalah alat, bukan batasan. Ia merasa Amerika punya hak istimewa. American exceptionalism dalam bentuk paling ekstrim. Dan sumber daya Greenland adalah kunci dominasi global. Siapa yang punya bahan baku, dia yang menang. Perang masa depan adalah perang sumber daya. Air bersih dari es Greenland juga berharga. Dunia makin krisis air, Greenland punya cadangannya. Jadi motifnya berlapis-lapis dan sangat kompleks. Keamanan, ekonomi, energi, dan dominasi militer. Semua bercampur menjadi satu paket ambisi. Rusia tidak akan membiarkan ini terjadi mulus. Mereka akan mengganggu lewat operasi bawah laut. Kabel internet bawah laut bisa jadi sasaran. Komunikasi antar benua bisa diputus total. Ini adalah bentuk perang hibrida modern. China akan bermain lewat kekuatan ekonominya. Mereka bisa memblokir perdagangan dengan Denmark atau menanamkan investasi besar-besaran di Greenland. Permainan catur geopolitik ini makin rumit. Setiap langkah bisa memicu respons mematikan. Kita berada di tepi jurang konflik sumber daya, benteng NATO, skenario European Spring, dan pecahnya aliansi Perdana Menteri Denmark menanggapi dengan sangat serius. Ia menegaskan Greenland tidak untuk dijual. Penolakan ini membuat Trump semakin meradang. Hubungan diplomatik kedua negara langsung dingin. Tapi ada ancaman yang lebih besar mengintai. Perdana Menteri Denmark memberi peringatan keras. Yang menyerang Greenland, NATO akan tamat. All bets are off, keamanan dunia akan runtuh.
NATO didirikan atas prinsip satu untuk semua. Pasal 5 NATO menjamin perlindungan bersama. Tapi bagaimana jika penyerangnya adalah anggota sendiri? Dan bukan sembarang anggota, tapi pemimpinnya. Amerika adalah tulang punggung kekuatan NATO. Jika tulang punggung ini menyerang tubuh sendiri, lumpuhlah ia. Ini adalah paradoks pertahanan yang belum pernah terjadi. Sejak Perang Dunia II, NATO menjaga Eropa. Kini, pelindung itu berubah menjadi ancaman. Prof. Hikmahanto menyebut potensi European Spring. Apa itu fenomena European Spring yang dimaksud? Ini adalah skenario pergantian rezim di Eropa. Trump mungkin akan menggunakan intelijennya. CIA bisa saja bergerak di bawah tanah. Tujuannya mengganti pemimpin Eropa yang membangkang. Mereka akan mendukung kelompok oposisi radikal. Kelompok yang sepaham dengan visi Trump. Jika pemimpin Eropa diganti pro-Trump, jalan makin mulus. Greenland bisa diserahkan tanpa perlu peluru. Ini adalah taktik kudeta halus yang canggih. Seperti yang pernah terjadi di Arab Spring. Atau rencana Latin America Spring di Kolombia. Pola ini tampaknya sedang diulang kembali. Inggris dan Prancis berada dalam posisi sulit. Mereka punya kekuatan nuklir sendiri. Tapi berhadapan dengan ASEAN adalah tindakan fatal. Di sisi lain, diam berarti membiarkan aneksasi. Eropa terbelah antara ketakutan dan prinsip. Rusia dan China menonton sambil tertawa. Perpecahan NATO adalah hadiah terbaik bagi mereka. Tanpa perlu menembak, musuh mereka hancur sendiri. Putin pasti menikmati pertunjukan kekacauan ini. Ia bisa memanfaatkan celah ini untuk bermanuver. Mungkin mencaplok wilayah lain di Eropa Timur? Siapa yang akan melarang jika NATO sibuk bertengkar? Kredibilitas Amerika sebagai pemimpin dunia bisa hancur. Tak ada lagi yang percaya pada jaminan keamanan AS. Negara-negara lain akan mulai mencari sekutu baru. Dunia akan kembali ke hukum rimba yang brutal. Prof. Hikmahanto khawatirkan efek domino ini. Ketidakstabilan di Eropa akan menyebar global. Pasar saham bisa runtuh dalam sekejap. Kepercayaan investor pada mata uang barat hilang. Ini bukan hanya soal militer, tapi ekonomi. Skenario kiamat finansial bisa saja terjadi. Sementara itu, rakyat Greenland semakin tertekan. Mereka hanyalah pion di papan catur raksasa. Suara mereka tenggelam oleh deru mesin perang. Apakah PBB bisa berbuat sesuatu dalam hal ini? Sayangnya, harapan pada PBB sangat tipis. Dewan Keamanan PBB akan lumpuh total. Amerika punya hak veto yang sakti. Resolusi apapun pasti akan diveto AS. Rusia dan China juga punya hak veto. Yang menjadi PBB hanya akan jadi ajang debat kusir. Tidak akan ada pasukan perdamaian yang dikirim. Greenland harus menghadapi nasibnya sendirian. Kecuali ada keajaiban politik di Washington. Atau perlawanan diplomatik total dari Uni Eropa. Tapi Uni Eropa sendiri sedang rapuh. Banyak masalah internal yang membelit mereka. Trump tahu betul kelemahan-kelemahan ini. Ia memukul tepat di titik yang paling sakit. Strateginya tegas tapi sangat efektif. Ia mengisolasi targetnya sebelum bergerak, membuat Denmark merasa sendirian dan tak berdaya. Ini adalah seni perang psikologis tingkat tinggi. Tekanan mental diberikan bertubi-tubi, sampai lawan menyerah tanpa syarat. Tapi sejarah membuktikan manusia bisa nekat. Jika terdesak, perlawanan tak terduga bisa muncul. Denmark mungkin kecil, tapi mereka bangsa Viking. Semangat tempur leluhur bisa saja bangkit. Konflik asimetris bisa merepotkan Amerika. Di bagian terakhir kita akan bahas puncaknya. Prof. Hikmahanto memberikan analisis yang mengerikan. Jika Rusia dan China merespons militer, risiko besar menanti. Konfrontasi langsung berarti potensi perang nuklir. Dampak senjata nuklir bisa menghapus peradaban manusia. Dunia akan kiamat dalam arti yang sebenarnya. Namun negara besar biasanya rasional. Mereka tidak akan semudah itu menekan tombol nuklir. Mereka akan menggunakan strategi perang proksi. Apa itu perang proksi dalam konteks ini? Rusia dan China akan mempersenjatai negara lain. Negara yang sedang bermusuhan dengan Amerika, Venezuela, Kuba, atau kelompok di Timur Tengah. Mereka akan dibanjiri senjata canggih dari timur. Tujuannya untuk mengganggu kepentingan Amerika, membuat Amerika sibuk di banyak front sekaligus. Ini akan menguras tenaga dan biaya ANLS. Death by a thousand cuts.
taktik 1000 sayatan. Greenland mungkin aman dari nuklir, tapi tidak dari intrik. Perang dingin baru sudah resmi dimulai. Suhu politik global sedang mendidih. Siapa yang bisa menghentikan laju Trump ini? Menurut Prof. Hikmahanto, hanya ada dua pihak. Pihak pertama adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa berdoa agar pemimpin diberi hidayah. Pihak kedua adalah rakyat Amerika Serikat sendiri. Kekuatan demokrasi internal Amerika adalah kunci. Pemakzulan atau impeachment bisa jadi jalan. Jika Kongres dikuasai oposisi, Trump bisa dijegal. Pemilu Amerika menjadi penentu nasib dunia. Trump sangat takut kehilangan dukungan rakyatnya. Itulah sebabnya ia memainkan isu nasionalisme. Isu imigran dan keamanan dipakai untuk cari suara. Mengambil Greenland adalah cara dia pamer kekuatan. Untuk menunjukkan bahwa dia pemimpin yang kuat. Jadi motif politik domestik sangat kental. Nasib Greenland tergantung kotak suara di Amerika. Sungguh ironis, tapi itulah realitas geopolitik. Rakyat Amerika memegang kendali rem darurat. Jika mereka menolak agresi, Trump harus berhenti. Tapi jika mereka mendukung, bahaya besar menanti. Kita sebagai warga dunia hanya bisa waspada. Dampak konflik ini akan terasa sampai ke kita. Gangguan rantai pasok global pasti terjadi. Harga barang impor bisa naik tak terkendali. Stabilitas kawasan Indo-Pasifik juga terancam. Jika hukum rimba berlaku di barat, timur akan ikut. China bisa makin agresif di Laut Cina Selatan. Tidak ada lagi polisi dunia yang disegani. Semua negara akan berlomba mempersenjatai diri. Perlombaan senjata baru akan sangat masif. Anggaran negara habis untuk beli peluru. Kesejahteraan rakyat akan terabaikan demi perang. Ini adalah masa depan suram yang harus dicegah. Dan kesadaran kolektif masyarakat dunia sangat penting. Kita harus bersuara menolak segala bentuk aneksasi. Penjajahan gaya baru tidak boleh diberi tempat. Kedaulatan setiap jengkal tanah harus dihormati. Greenland bukan sekadar es, tapi simbol kedaulatan. Pertahankan prinsip ini demi perdamaian abadi. Kita tidak ingin mewariskan perang pada anak cucu. Cukup sejarah yang mencatat kelamnya perang dunia. Jangan biarkan itu terulang di abad modern ini. Trump, Putin, Xi Jinping semua punya ego. Tapi keselamatan umat manusia jauh lebih penting. Kita berharap diplomasi harus dikedepankan di atas arogansi. Meja perundingan lebih baik daripada medan perang. Semoga para pemimpin dunia masih punya nurani. Dan semoga kita dijauhkan dari bencana global. Terima kasih telah menyimak analisis panjang ini. Yang perlu diingat, ini adalah analisis berdasarkan potensi geopolitik, bukan kepastian masa depan. Topik ini berat, tapi penting untuk dipahami, agar kita tidak mudah terprovokasi isu murahan. Pengetahuan adalah senjata terbaik di era informasi. Bagaimana menurut kalian tentang langkah Trump ini? Apakah Greenland akan jatuh ke tangan Amerika? Atau Denmark mampu mempertahankan kedaulatannya?